那时的你我 Sitting in the car, listening to Blind 周边每个角落。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Hasanuddin. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas uji kinerja dengan materi patuh terhadap norma di kelas 7. Video ini dibuat pada hari Selasa pada tanggal 5 Maret 2024. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sudah berdoa belum? Belum. Alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Iya. Berdoa dalam hati mulai selesai. Terima kasih Neng Novi. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Maka keluarkan dulu pensilnya, bukunya. Jangan lupa HP juga ya. Ya. Coba sebelum belajar kebersihannya dulu. Ada yang masih kotor? Nah, silakan buang ke tempatnya. Ya. Terima kasih. Lain kali sampahnya jangan sampai berserakan ya. Sekarang sudah ada tempatnya di depan. Selain kebersihan di ruangan kelas, Bapak ingin mengecek kebersihan diri. Coba bukunya sudah bersih? Sudah. Rambutnya sudah rapi, pendek? Sudah. Ya, pakaiannya rapi juga? Alhamdulillah. Siapa yang tidak masuk? Ya. Ujang, kenapa Ujang? Sakit ya. Mari kita doakan bersama-sama Ujang biar cepat sembuh. Amin ya Rabbal alamin. Biar tidak ngantuk, coba berdiri dulu. Kita bernyanyi dulu ya. Bernyanyi tentang macam-macam norma.
pembelajaran hari ini kita akan mengambil bab 3, yaitu patuh terhadap norma. Menurut Kamus Besar Sebelum ke bab 3, kemarin ada persepsi, yaitu pembelajaran yang telah kita lalui, yaitu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sifat dari hukum itu mengikat dan pelanggarannya akan kena sanksi. Untuk tujuan pembelajarannya mampu menerapkan norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Menerapkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain sebagai warga negara, hak dan kewajiban kita di sekolah ada ya? Apa coba? Hak dan kewajiban kita yang pertama, kita belajar. Berarti kita harus belajar dengan tertib, belajar dengan tekun. Ada juga kewajiban kita, yaitu bersih-bersih kelas. Nah, sekarang kita belajar ke bab 3 yang tadi, yaitu patuh terhadap norma. Mungkin ada yang pernah mendengar kata norma? Pernah di mana? Di sekolah. Ada yang tahu norma itu apa? Aturan. Ada lagi? Kata tertib. Ada lagi? Undangan. Coba kita tengok ke belakang. Itu merupakan norma? Bukan. Kenapa? Karena di sana ada atau tata tertib. Yang pertama, datang tepat waktu. Pergantian jam, tidak ada yang di luar. Itu merupakan tata tertib atau norma. Nah, biar lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Oke, biar lebih jelasnya lagi, kita akan melihat tayangan video tentang norma. Silakan diperhatikan ya. Kids, ada 4 macam norma dan contohnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat. Norma sendiri digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Jika ingin hidup harmonis, maka harus memahami aturan atau ketentuan norma yang ada dalam masyarakat. Lalu, apa saja macam norma menurut bidangnya dan contohnya ya? Yuk kita cari tahu bersama. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah serta peraturan hidup untuk manusia, kids. Sumber peraturan tersebut dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, ada beberapa contoh norma agama, antara lain menjalankan kepercayaan agamanya dengan baik, saling menghormati kepercayaan orang lain, menjaga kerukunan antar umat beragama. Untuk sanksi dari norma agama akan diberi setelah manusia meninggal dunia atau akhirat. Pelanggar norma agama di dunia akan menyesal hati, tidak nyaman, dan karma buruk. Norma kesusilaan. Untuk yang belum tahu, norma kesusilaan berkaitan dengan bisikan kalbu dari suara hati nurani manusia. Norma ini merupakan peraturan yang dibuat oleh hati nurani manusia. Selain itu, norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan buruk berdasarkan kebaikan yang ada dalam diri seseorang.
kesusilaan antara lain selalu berkata jujur, mengembalikan dompet yang ditemukan di jalan kepada pemiliknya, mengerjakan ujian sekolah dengan jujur, sikap ramah bertetangga, dan menolong orang yang kesulitan. Sanksi yang diterima jika melanggar norma kesusilaan ialah dikucilkan dari masyarakat. Norma kesopanan. Norma kesopanan ialah norma yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan berkaitan dengan sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma yang satu ini muncul karena kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat. Contoh norma kesopanan antara lain menggunakan pakaian yang layak dan sopan, menjaga tutur kata, bertamu dengan sopan, gak meludah sembarangan, gak memotong pembicaraan orang lain. Jika melanggar, bisa mendapat sanksi sesuai adat dan tradisi yang diberlakukan atau dikucilkan dalam lingkungan. Norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam hidup masyarakat. Norma yang satu ini dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Contoh norma hukum antara lain wajib membayar pajak, gak melakukan tindak korupsi, gak membuat kejahatan, mentaati peraturan lalu lintas. Seseorang yang melanggar akan mendapatkan hukuman seperti denda atau bahkan kurungan penjara. Nah, itu tadi macam norma dan contoh yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi video tentang norma dan contohnya. Nah, Bapak sekarang ingin kalian dibagi menjadi 4 kelompok. Silakan. Dibagi menjadi 4 kelompok, keluarkan HP-nya. Bapak nanti kasih LKPD. Silahkan diisi ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan. Keluarkan HP-nya. Yuk kerjasama mencari arti dari norma masing-masing kelompok. Ingat dan contohnya. Contohnya sebanyak-banyaknya ya. Tentang nama apa? Nama cari contohnya yang banyak. Apa nih? Norma besok. Contohnya
menit lagi ya. Silahkan mempresentasikan hasil dari pencariannya. Silahkan. Ya, mau kelompok berapa dulu? Silahkan. Dan sebagainya. Silahkan. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain menyimak ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang norma agama. Norma agama adalah peraturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman hidup yang berasal dari norma agama merupakan aturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, berupa perintah dan larangan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat keluarga kelompok dalam masyarakat. Contoh norma agama dalam masyarakat: 1. Berbuat baik kepada siapapun. 2. Menolong sesama terutama jika ada orang yang membutuhkan bantuan. 3. Menghargai serta menghormati orang lain. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Angkat tangan kanan. Iya. Adakah contoh yang lain? Adakah contoh yang lain, Neng? Tidak melakukan perzinahan di lingkungan masyarakat. Ada lagi? Tidak. Ada lagi tidak? Tidak. Tidak. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Ya, terima kasih. Silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang diperuntukkan menjaga ketertiban kehidupan masyarakat yang biasanya dibuat oleh otoritas pemerintah setempat di suatu negara. Setiap warnanya negara yang hidup berdampingan dengan warga negara lainnya wajib mengikuti norma hukum yang telah dibuat, di mana dalam prosesnya terdapat aparatur seperti kejaksaan, kepolisian, hakim yang menegakkan aturan dan norma hukum di suatu negara. Contoh norma hukum di lingkungan masyarakat. 1. Setiap keluarga membayar iuran kas beserta kebersihan. 2. Setiap warga yang menginap wajib lapor 1 kali 24 jam. Adakah yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Adakah contoh yang lain? Setiap orang yang mengendarai motor harus menggunakan helm dan menyalakan lampu kendaraan. Ya, cukup, Neng? Cukup. Silakan tutup, Neng. Sekian dari kelompok 1.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dong. Terima kasih. Itu. Silakan kelompok berikutnya presentasi. Ya, silakan. Silakan. Oke, Sarah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan akan memaparkan hasil diskusi tentang norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk berupa suara hati yang berasal dari hati nurani manusia. Contohnya adalah satu, saling menghormati sesama manusia. Dua, tidak mengganggu dan menghormati ruang orang lain. Tiga, meminta maaf jika membuat kesalahan. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Meminta maaf jika berbuat salah. Iya. Ada yang mau bertanya lagi? Iya. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Iya, itulah tadi hasil presentasi dari keempat norma. Nah, sekarang Bapak ingin ada yang menyimpulkan dari keempat norma tersebut. Silakan. Iya. Berdiri, Neng. Norma kesusilaan merupakan aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk berupa suara hati yang berasal dari hati nurani manusia. Contohnya, satu, saling menghormati sesama manusia. Iya. Lanjut. Norma hukum adalah aturan yang ditentukan menjaga ketertiban kehidupan masyarakat yang biasanya dibuat oleh pemerintah setempat di suatu negara. Contohnya adalah setiap warga negara di Indonesia wajib membayar pajak. Ya, silakan. Norma agama. Norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk. Norma agama merupakan aturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, berupa perintah dan larangan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat wadah kelompok dalam masyarakat. Contoh norma agama dalam masyarakat: berbuat baik kepada siapapun, menolong sesama terutama jika ada orang yang membutuhkan bantuan, menghargai serta menghormati orang lain. Ya, selanjutnya, silakan. Norma kesopanan adalah aturan atau ketentuan dalam hal ini menjaga kesopanan dan etika berbicara, menghormati dan Ya, terima kasih. Itulah kesimpulan dari keempat norma. Sekarang keluarkan HP-nya. Ada tes formatif dari Bapak, sudah dikirim ke grup ya. Silahkan buka linknya.
Sudah ada di grup, silakan buka. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan. Silakan dulu. Ya. Ada tidak? Jangan lupa nama, kelas, terus isinya ya. Belum? Sudah? Ada yang belum? Oh, silakan selesaikan dulu. Sudah belum? Nah, terima kasih. Nanti Bapak cek kembali ya hasilnya, nanti diumumkan. Sekarang ada refleksi diri, yaitu apa yang membuatmu tertarik dengan pembelajaran pada hari ini? Tertarik tidak? Tertarik. Materi pembelajaran apa yang membuatmu sudah dan belum dipahami? Sudah dipahami belum? Tentang norma dan macam-macam norma. Pada bagian materi manakah yang membuatmu merasa tertantang? Apa nih? Presentasi hasil kerja kelompok, ada lagi hasil diskusi. Ya. Terus tugas tindak lanjutnya untuk minggu depan. Oh iya, Bapak harap nanti siswa-siswi setelah pembelajaran norma bisa mentaati aturan atau norma dan tidak melanggar norma dan bisa menerapkan keempat norma tersebut di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, ya. Bisa? Bisa. Ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya yaitu pelanggaran dan sanksi norma di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Ada pertanyaan? Sudah cukup? Cukup, alhamdulillah. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita beres-beres terlebih dahulu. Ya.
Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita ke depannya. Ditutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.